Rebel forces have forced Assad to resign his office and flee the country. Syrian rebel forces have now taken over Hama. That is the second major city they've captured since launching a surprise offensive last week. News out of Syria, of course. Opposition forces have declared the end of President Bashar al-Assad's rule after 13 years of civil war. Well, earlier, Reuters News reported that the leader, who ruled for 24 years, had actually left the capital, Damascus. Developing story from overseas. Syrian rebels are telling media outlets they've entered the capital city of Damascus. Perang Suriah. Sebuah perang yang dimulai lebih dari 1 dekade lalu, tapi sampai sekarang, dampaknya masih terasa di seluruh dunia. Jadi, gimana sih awal mula perang ini? Kenapa rezim Presiden Bashar al-Assad runtuh? Dan kok bisa konflik ini terus membesar? Semuanya dimulai pada tahun 2011, ketika gelombang Arab Spring menyebar ke Timur Tengah. Awalnya, rakyat Suriah melakukan protes damai menuntut reformasi dan kebebasan. Tapi apa yang dilakukan pemerintah Assad? Responnya keras banget. Pasukan pemerintah langsung menindak protes dengan kekerasan. Ini yang akhirnya memicu konflik besar. Bisa dibilang, Assad gagal menangkap pesan rakyatnya. Dari protes damai, situasinya jadi perang saudara. Para oposisi yang awalnya cuma rakyat biasa mulai membentuk kelompok bersenjata, dan disinilah konflik mulai jadi rumit. Dalam perang ini, ada banyak pihak yang ikut campur. Mulai dari kelompok oposisi, milisi Kurdi, hingga kelompok ekstremis seperti ISIS. Assad awalnya kuat, tapi dengan tekanan dari berbagai pihak, wilayah yang dikuasai pemerintah terus menyusut. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun pertempuran, rezim Assad kehilangan kekuasaannya di banyak wilayah strategis. Tapi jangan salah. Meskipun Assad kehilangan banyak wilayah, dia masih punya dukungan kuat, terutama dari Rusia dan Iran. Nah, di saat yang sama, negara-negara seperti Amerika Serikat dan sekutunya mendukung kelompok oposisi. At a time of both real promise, but also peril for Syria and for its neighbors. And the focus of our work here is to coordinate efforts across the region to support the Syrian people as they transition away from Assad's brutal dictatorship. Setelah runtuhnya rezim Assad, konflik di Suriah tidak selesai begitu saja. Justru, ada pihak lain yang semakin aktif, salah satunya adalah Israel. Sesaat setelah runtuhnya pemerintahan Assad, Israel gerak cepat dan dikabarkan langsung masuk menginvasi Provinsi Quneitra, provinsi di Suriah YG berbatasan DG Israel Lebanon, dan mulai melakukan serang terhadap infrastruktur penting seperti markas militer dan pelabuhan Latakia sebagai basis militer Angkatan Laut Suriah. على سبيل المثال وهذه الصور التي وصلت إلينا التي تظهر آثار الدمار في ميناء اللاذقية وذلك جراء القصف الإسرائيلي. يعني سوف نبقى نتابع هذه الصور وأنت تجيب على السؤال. تفضل. يعني ميناء اللاذقية سواء كان الميناء التجاري أو ميناء البيضاء 22 عام قضيتم في هذا المكان. الزوارق الموجودة في الميناء التجاري أو الزوارق. Сука, нахуй. А могли, блядь, защищать свою родину, блядь. Вот уебаны, просто. Сколько? Здесь, наверное, 5,000, наверное, да, блядь? Смотри, идут шлюхи ебаные. Километров 5 точно. Ты посмотри, она не кончается, блядь. Пятихатки ебаные. Да. Как говорится, да пребудет с нами сила, а этим пидорасам дорогу в ад нахуй. Serangan Israel ini memperburuk situasi. Kalau dipikir-pikir, konflik ini kayak api yang terus disiram bensin. Negara-negara besar malah fokus pada kepentingan masing-masing, dan rakyat Suriah jadi korban utamanya. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Yang jelas, konflik kayak gini nggak akan pernah menguntungkan rakyat kecil. Ketika kekuasaan jadi prioritas, yang menderita selalu rakyat biasa. Jadi, itulah sedikit cerita tentang Perang Suriah, dari awal mula konflik hingga dampaknya yang luar biasa besar. Kalau menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan dunia untuk menghentikan konflik seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian merasa video ini informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap peduli dengan apa yang terjadi di dunia.